Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus yang setia, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama teman-temanku yang ada di Arena Tennis Club di Bandung. Shalom. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya mau sharing mengenai Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi umatnya. Rencana Tuhan itu damai sejahtera. Bukan kerusuhan, bukan keributan. Terambil dari Yeremia 29 ayat 11, saya akan bacakan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Itu Tuhan berkata, rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, mengenai kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itulah janji Tuhan yang berikan kepada kita. Itu yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya saya akan bacakan. For I know the plan that I have for you, declare the Lord, plans for welfare and not calamity, to give you a future and hope. I know. Saya tahu. Saya tahu apa? Saya tahu apa yang saya lihat. Apa yang tertulis di buku. Yang diajarkan. Saya tahu. Itu manusia yang tahu. Apa yang diberikan kepada kita. Apa yang diberitahukan kepada kita. Apa yang kita dengar. Kita tahu. Tapi I know di sini bahasa aslinya yada. Kalau kita baca di Mazmur 1 ayat 6 mengatakan demikian. Sebab Tuhan mengenal. Know itu bisa tahu. Know itu bisa mengenal. Sebab Tuhan mengenal jalan yang benar. Tuhan tahu jalan yang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kemana? Kebinasaan, saudara. Apakah kita orang fasik? Jangan mau kita maunya jadi orang benar. Tuhan mengenal orang benar. Orang fasik tidak dikenal. Dan menuju kebinasaan. Mazmur 37 ayat 18 mengatakan. Tuhan mengetahui. Luar biasa. Dia yang maha tahu. Yang mengetahui. Hari-hari orang yang saleh. Orang yang saleh. Orang yang ibadah. Orang yang rajin. Beribadah, orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kepunyaan mereka tidak akan habis-habisnya. Pusaka mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk kamu dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hebat enggak? Allah sebelum membentuk kita semuanya, Dia telah mengenal kita. Bayangkan saja. Bukan main? Bukan main. Kita dikenal. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, waktu di kandungan saja sudah ada rencana untuk kita semuanya. Rancangan-rancangan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ini dia berbicara kepada Yeremia. Yeremia, rencana Tuhan supaya dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsanya. Sebelum dibentuk saja sudah Tuhan tentukan. Sebelum dibentuk saya sudah ditentukan untuk jadi pendeta. Sebelum dibentuk Tuhan telah menentukan siapa kita nantinya. Kalau kita mengiringi Yesus, rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak mengiringi Yesus, rencana iblis yang kita lakukan dalam kehidupan kita. The plan. Plan itu adalah mascah sabah. Bahasa aslinya. Yaitu artinya pikiran, imajinasi, dan maksud. Mazmur 94 ayat 11 mengatakan, Tuhan mengetahui rancangan manusia. Rancangan manusia mah udah kebaca. Tuhan tahu mau kemana juga, Tuhan tahu. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Saudara melangkah ke naik klub, Tuhan tahu. Saudara mau menyopet, Tuhan tahu. Saudara mau menodong, Tuhan tahu. Oh, saya teringat satu peristiwa. Seorang wanita bawa bungkusan. Waktu dia jalan dekat tempat sampah, langsung ada penjambret, saudara. Kantongnya yang di tangannya direbut. Lari. Ada orang yang baik hati melihat, dia kejar. Sampai kekejar. Dia pukul orang itu, dia ambil buntelannya, kantongnya dia ambil. Dia serahkan kepada wanita yang tadi yang dijambret itu. Wanita itu katakan, terima kasih. Dia buka tong sampah, dia buang. Ternyata yang dijambret itu barang-barang sampah yang mau dibuang. Memang orang baik bisa saja, saudara, salah kaprah. Barang yang akan dibuang, dijambret, ya biarkan aja. Tapi memang nggak tahu, itulah. Karena orang baik hati bisa salah, saudara. Ayub 5 ayat 12 mengatakan, ia menggagalkan rancangan orang cerdik. Orang yang cerdik itu, walaupun secerdik gimana pun digagalkan rancangannya, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil, saudara. Ingat, rancangan manusia itu terbatas. Manusia masih ingat, manusia ingin membuat menara Babel, saudara. Dengan motivasi apa mereka? Mereka ingin jadi satu dan mereka membuat menara Babel ujungnya sampai langit. Maksudnya sampai langit itu sampai surga, saudara. Bayangkan aja, mereka ingin menyamai seperti Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan menggagalkan rancangan mereka. Rancangan apa yang Tuhan berikan kepada kita semua? Yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera bahasa asli, bahasa Inggrisnya adalah plan for welfare. Bahasa aslinya shalom. Shalom itu peace. Shalom itu damai sejahtera. Apa artinya shalom, saudara? Selain salam, damai sejahtera. Tapi satu artinya adalah sehat, saudara. Saudara damai kalau saudara sehat, tidak punya penyakit. Lumrah saja, Pak Andi, kalau saya sehat, berarti saya tidak punya penyakit apa-apa. Berarti ada damai sejahtera dalam hati saya. Kedua, artinya shalom adalah aman. Aman kalau saya punya persediaan untuk sampai umur 200 tahun, uang saya tidak habis. Aman nggak? Aman, saudara. Merasa aman, merasa damai. Karena aman, segala-galanya terpenuhi. Merasa aman, saudara. Ketiga, tenang. Kita bisa tenang. Saudara tidak punya duit, bisa tenang. Saudara tidak punya pekerjaan, bisa tenang. Saudara tidak punya usaha, bisa tenang. Saudara tidak tahu untuk hari esok, minggu besok, bulan besok makan apa. Saudara bisa tenang. Ini tanda tanya, saudara. Tapi shalom itu adalah tenang. Apakah kita bisa tenang dalam hidup kita pada saat ini? Tidak bisa tenang, saudara. Pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan, saudara. Yang bekerja mungkin masih digaji 50%, dirumahkan. Gajinya pas-pasan. Sehingga mereka harus mengirit sekali. Apalagi kalau mereka di PHK. Mungkin ada pensiun.
Pensiunnya mungkin 3 bulan sudah habis. Orang pandemik 19 sudah 1,5 tahun, saudara. Bayangkan saja. Bisa bertahan, bisa tenang, bisa khawatir, pasti bisa. Bukan kepada orang-orang yang tertentu, kepada kita semua. Orang kaya bisa khawatir, bisa khawatir. Karena kekayaannya semua di rumah, kekayaan semuanya di tanah, kekayaan semuanya di mobil, saudara. Sehingga uang cashnya terbatas. Untuk 1 tahun masih tenang, 2 tahun udah habis. Apa yang harus dimakan? Rumah yang harus dimakan, tanah yang harus dimakan, mobil yang harus dimakan. Tidak, saudara. Dijual murah-murah. Kalau enggak, tidak makan, saudara. Ingat aja. Karena rumah tidak bisa dimakan. Tanah enggak bisa dimakan. Mobil enggak bisa dimakan. Khawatir enggak? Khawatir. Jadi dari atas sampai bawah, semua pasti khawatir. Tidak ada yang tidak khawatir. Damai sejahtera itu sukses. Damai sejahtera itu bahagia. Damai sejahtera itu keselamatan. Jadi ketenangan ini tidak bisa kita nikmati. Pandemik 19. COVID-19 ini. Jadi bagaimana mengatasinya? Ini saya mengalami dalam kehidupan saya. Saya punya uang, saya investasikan di usaha. Otak saya berpikir demikian. Dengan usaha saya, untungnya itu bisa buat makan seumur hidup, saudara. Itu pemikiran saya dari dulu. Jadi saya berusaha untuk usaha. Walaupun saya pendeta, saya tetap usaha. Saya pergi ke Cipatujah, usaha tambang gagal, saudara. Saya pergi ke Banjar, ke Pangandaran, tambang kapur, gagal, saudara. Saya ke Cilacap, mengenai jual pasir, gagal. Saya datang ke Cilacap untuk nambang pasir besi, saya gagal. Saya pergi ke Banjarbaru untuk tambang batu, gagal. Bayangkan, saudara. Frustasi tidak, saudara? Saudara ingin supaya dari keuntungannya bisa menghidupkan saudara. Tapi bukan dari keuntungannya, dari modalnya pun habis, saudara. Saudara. Tapi dengan pandemik COVID-19 ini, dari saya tidak bisa tidur, pelan-pelan Tuhan sepertinya berbicara kepada saya. Jangan memikirkan terlalu jauh di dalam kehidupan kita. Jangan merencanakan untuk 5 tahun, 10 tahun lagi. Saya dapat ayat Matius 6 ayat 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Aduh, hari esok saja nggak usah khawatir. Saya sebulan lagi, setahun lagi, sudah khawatir. Ini hari esok pun jangan khawatir. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Itu firman Tuhan yang saya dapatkan. Sehingga mulai pikiran saya tenang, jiwa saya tenang, mulai tenang. Yang tadinya tidak bisa tidur, susah tidur. Dan saya mulai tidur 7-8 jam setiap hari. Puji Tuhan, saudara. Dan saya ingat satu ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain Tuhan tambahkan kepada kita. Dan saya pegang ayat firman Tuhan, sampai saat ini saya pegang ayat firman Tuhan, saudara. Sehingga hati saya mulai tenang, saudara. Jadi hari esok adalah kesusahan, hari esok, hari ini adalah hari ini. Maka itu, saudara, peganglah ayat ini, saudara. Mungkin saudara
Bagaimana hari esok? Berdoa kepada Tuhan, minta jalan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bekerja apa adanya dengan kepandaian saudara, apa yang saudara miliki, saudara lakukan. Maka sebagian teman saya, istrinya bisa catering, dia jual makanan. Ada yang bikin gado-gado, ada yang bikin sup, bahkan ada yang jual sayuran sampai cabai rawit masuk ke online, saudara. Luar biasa nggak? Dan mereka bertahan sampai saat ini. Hidup satu hari untuk satu hari. Maka itu saya anjurkan kepada kita semua, ingat baik-baik. Hanya mengiringi Tuhan dan firman Tuhan yang kita baca, meresap di dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan, saudara akan mendapatkannya, saudara. Luar biasa, damai sejahtera yang kita alami dari Tuhan sendiri. Ayub 2 ayat 21 ayat 9 mengatakan, rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Aman, saudara. Luar biasa nggak? Luar biasa. Imamat 26 ayat 6 mengatakan, dan aku akan memberi damai sejahtera. Siapa yang mengatakan? Tuhan sendiri di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas di negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bayangkan, saudara. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Giringi Tuhan. Punya firman Tuhan. Mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Saudara tahu, negara yang damai sejahtera. Dulu saya pikir Singapura adalah negara yang betul-betul ada damai sejahtera. Walaupun pencopet masih ada sedikit. Perampok masih ada sedikit. Tapi sekarang saya tahu ada satu tempat yang betul-betul mungkin damai sejahtera ada di negara tersebut. Saudara tahu mungkin negara apa itu, saudara? Negara siapa itu tuh, saudara? Namanya adalah Kerajaan Bhutan. Letaknya di mana, Pak, di Kerajaan Bhutan? Di Tiongkok dengan India. Tiongkoknya itu di Tibet. Di antara Tibet dengan India, itu ada negara Bhutan. Kenapa disebut paling aman? Nama rajanya dulu saya kasih tahu, Chitme Kaisar Nangyel Wangchuck. Lahir tahun 80. Berarti umurnya berapa? 41 tahun kurang lebih. Dia memimpin dan mengesankan dunia, saudara. Umur mereka di sana rata-rata di atas 90 tahun. Apa yang diterapkan menjadi hebat, saudara. Menjadi damai. Di sana tidak ada pencuri. Di sana tidak ada perampok. Tidak ada penodong. Di sana tidak ada COVID-19. Tidak ada, saudara. Mereka makannya adalah vegetarian. Makan sayur saja. Mereka tidak membunuh. Burung tidak dibunuh. Ikan tidak dibunuh. Binatang makanan seperti kita. Semua dimakan. Ini tidak dibunuh. Karena mereka makanannya hanya sayur mayur saja. Negaranya aman, luar biasa. Dulu saya anggap Ambon itu luar biasa. Di sana luar biasa. Saudara, mobil diparkir di depan tidak hilang. Rumah tidak dikunci, tidak hilang. Semua aman, tidak ada keributan, tidak ada kecekcokan. Luar biasa, saudara. Itu namanya negara kerajaan Bhutan, saudara. Saya pikir, saya pernah ke Tiongkok. Dan saya belum ke India. Tapi saya pikir ada kesempatan. Saya ingin juga ke Bhutan. Merasakan damai sejahtera. Supaya damai sejahtera Bhutan disebarluaskan di seluruh dunia. Sehingga dunia menjadi damai sejahtera. Mencontohi kehidupan di Bhutan. Itu luar biasa, saudara.
damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Bahasa Inggrisnya calamity. Calamity itu bencana. Jadi kecelakaan itu dianggapnya bencana. Bahasa aslinya R-A. Artinya calamity adalah jahat. Artinya calamity adalah ganas. Artinya calamity adalah berbahaya. Artinya calamity itu menyakitkan, mengerikan, moral yang rendah, tidak menyenangkan. Kenapa disebutkan bencana itu mengerikan? Ulangan 7 ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit. Yang tadi dia katakan penyakit. Menjauhkan penyakit daripadamu. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kamu kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tidak ada wadah penyakit. Luar biasa enggak? Pandemi COVID-19 tidak dapat mencelakakanmu. Tapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Bayangkan aja, ia akan mendatangkannya, ditimpahkannya kepada musuh-musuh orang-orang percaya. Luar biasa. Ulangan 17 ayat 5 mengatakan, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dan dengan batu sampai mati. Inilah bencana, saudara. Buat kita tidak ada penyakit yang menimpa kita, wabah apapun juga. Tapi untuk mereka, orang yang tidak percaya, orang-orang jahat, dilempari sampai mati, saudara. Yeskiel 14 ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu. Kalau aku datang kan keempat hukumanku yang berat-berat. Yaitu apa? Ini hak hukuman Tuhan. Bencana yang datangnya dari hukuman Tuhan. Pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar. Sampar itu penyakit pes. Atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Murka Tuhan luar biasa. Melenyapkan orang-orang yang jahat, saudara. Hosea 10 ayat 15 mengatakan, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan, sama sekali Raja Israel akan dilenyapkan karena kejahatan mereka. Bayangkan, saudara. Bencana itu untuk orang-orang jahat. Karena rancangan Tuhan bukan untuk bencana. Rancangan Tuhan untuk damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Kebaikan yang diberikan kepada kita. Kesenangan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya adalah hari depan. Untuk memperoleh hari depan. Bahasa aslinya akarit. Aslinya artinya setelah. Artinya belakangan. Artinya akhir dari hari. Artinya masa yang akan datang. Apa yang kita harapkan? Untuk hari depan kita apa? Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Itulah harapan kita, masa depan kita. Hidup kekal dan kita memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada yang barang siapa mengasihi Dia. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Maka itu percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. 2 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota kebenaran.
akan dianugerahkan kepadaku. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, kepada semua orang yang percaya, saudara. Yang merindukan kedatangannya diberikan mahkota kebenarannya. Yang terakhir adalah pengharapan. Pengharapan Yeremia 31 ayat 17 mengatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Pengharapan kita. Apa pengharapan kita semua pada saat ini? Untuk saya, untuk kita semua, pasti mengharapi supaya COVID-19 berlalu. COVID-19 dapat diatasi seperti Cina, Tuhan. Tiongkok pada saat ini. Saudara melihat di WA mereka sudah tidak pakai masker. Mereka sudah, protokol kesehatan sudah tidak dilakukan karena mereka sudah divaksin. Dan vaksin itu menjamin mereka tidak tertular lagi COVID-19. Kalaupun tertular hanya dengan mudah bisa diatasi. Mereka sudah tidak pakai masker lagi dan bebas. Itulah kita mendambakan bahwa segala sesuatunya selesai. Kalau COVID-19 masih ada, bukan kita takut dengan COVID-19, tapi COVID-19 takut dengan kita. Karena kita sudah divaksin dan COVID-19 tidak bisa mengganggu kita sendiri. Ya, kita berdoa saja. Vaksin Nusantara supaya bisa kita gunakan untuk seumur hidup kita. Kita berdoa saja. Untuk ahli-ahlinya menemukan vaksin untuk seumur hidup. Israel telah menemukannya. Cina telah menemukannya. Mereka akan menyebarluaskan vaksin-vaksin itu ke seluruh dunia. Sehingga ada damai sejahtera di dalam dunia. Tuhan memberikan kepada umatnya damai sejahtera. Itu akan kita dapatkan dan kita akan menikmati hidup yang bebas, bertahan pada saat ini. Saudara akan mengalami kebebasan dari COVID-19. Kau mengalami dan melihat kemajuan RRC yang luar biasa. Pada 2-3 tahun lagi kau akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Pikiran kami telah berubah pada saat ini. Kami memikirkan pada hidup kami pada sekarang ini. Bukan untuk 1, 2 tahun, 3 tahun lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak khawatir pada hari esok. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari saja diterapkan di umat Kristen. Umat orang percaya kepada Engkau. Tuhan, kami percaya pada mereka yang butuh pertolongan daripada Engkau. Tuhan tolong mereka sehingga mereka bisa melihat dengan mata rohani. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya Tuhan. Sehingga kami dapat bertahan. Sampai COVID-19 ini bebas di negara Indonesia, bebas di seluruh negara dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang Maha Tahu, mengetahui kesulitan orang-orang percaya. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Pada saat ini kita akan berpisah. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mencarikan firman-Mu dalam sanubari kami.
Firman Tuhan akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di bumi ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.